Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Jalla wa'ala. Pada sore ini kita diberikan nikmat kesempatan hadir pada majelis ilmu. Sebuah kenikmatan yang teramat besar bagi kita. Kita merasakan terhalangi yang namanya nikmat tatkala sepekan yang lalu qaddarullah wa masyafa'al saya tidak bisa hadir pada majelis ilmu. Dan ma'dziratan, ya, itu semua ya atas kekhilafan saya karena kondisi yang tidak memungkinkan, ya, kondisi sakit. Dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji milik Allah yang telah menyempurnakan amal soleh kita. Hari ini kita berkumpul kembali, merasakan nikmat, meresapi dari nikmat kesempatan hadir di majelis ilmu. Sebuah nikmat yang besar yang kita rasakan hari ini. Mempelajari kembali bahasa, tak bosan untuk kita saling mengingatkan untuk mempelajari bahasanya Al-Quran. Bahasanya lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat yang tidak ada duanya adalah tatkala seorang hamba tentram hatinya, tenang dan khusyuk di dalam menuntut ilmu. Tak ada beban yang ia rasakan. Bahkan yang ia rasakan bukan beban, tapi yang ia rasakan adalah sebuah nikmat yang sangat membuat kita berbahagia. Menjadi pelipur lara bagi kita dari problematika kehidupan ini. Menjadi harapan yang saat ini ingin menuju ke sebuah tujuan yang kekal dan abadi, yaitu di negeri akhirat. Mengingat-ingat kembali akan pentingnya mempelajari ilmu bahasa Arab akan membuahkan hasil yang baik. Begitu pula menyandarkan setiap pelajaran bahasa Arab untuk lillahi ta'ala, untuk berharap bisa paham Al-Quran, untuk berharap bisa paham apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berharap bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dengan mempelajari ilmu ini. Maka seorang hamba mengingat-ingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala, di mana firman Allah ini berkaitan pula dengan pembahasan kita yang berkaitan dengan dhamir muttasil dalam surah Al-An'am
surat ke-6 ayat 162. Allah Jalla fi'ula mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhwati fillah rahimakumullah. Satu paket kita belajar sehingga kita bisa mengangkat semangat kita, memotivasi pribadi kita menjadi lebih baik dalam memahami bahasa ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, di dalamnya ada dhamir muttasil ana, yang artinya sesungguhnya salat ana, salatku, wa nusuki, sesembelihan atau ibadahku, dari kata nasaka, yang artinya beribadah, melaksanakan ritual peribadatan. Manasik, mungkin pernah mendengar kata manasik. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, di antaranya dengan menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya salatku, wa nusuk, dan sesembelihanku, ibadahku. Wa mahyaya, aslinya wa mahya, ya, ditambahkan domir ana jadi wa mahyaya. Ada pembahasan tersendiri nanti ya. Kenapa enggak wa mahyayi ya? Nah, ya. Wa mahya ditambahkan domir ana jadi ya mahyaya, bukan wa mahyayi. Karena nanti akan sedikit bocoran ya, bahwa domir muttasil ana yang bertemu dengan alif. Ya, ini ada alif ya, mahya. Alif atau alif bengkong, alif maksurah. Maka domir ana yang tadinya ya bersukun akan menjadi ya berfathah. Ya, seperti wa mahyaya. Ya. Contoh lain, mungkin Ummahat pernah mendengar kata barakallahu fiik. Ada kata fiik. Ya. Apa artinya fiki? Fika. Fi apa artinya Ummahat? Di Di atau di dalam. Ya. iya. Ditambahkan fi, ditambahkan anta jadi fika. Di dalammu atau kepadamu. Ya. Tapi kalau fi ditambahkan ana jadi apa Ummahat? Nah, ya, fi ditambahkan ana. Ya. Jadi apa Ummahat? Ada yang tahu? Fi ditambahkan ana. Kepadaku. Maka jawabannya menjadi fiya. Ya. Fiya. Ya. Artinya, ketika domir muttasil ana bertemu dengan huruf mad. Ummahat nanti belajar huruf mad ya. Huruf mad ada berapa Ummahat? Ada yang tahu? Ada 3 ya. Betul, Masya Allah. Apa saja? Hamzah, Alif. alif, Alif. alif, Ya. ya, waw. Wow, betul. Ya, maka dia akan menjadi ya tambahan iyanya, bukan iya yang bersukun, tapi iya yang berfathah. Ya.
Fi ditambahkan ana jadi fiyah. Mahya ditambahkan ana jadi mahyaya. Ya. Jadi sesungguhnya sholatku, sesembelihan atau ibadahku, wa mahyaya. Apa artinya mahyaya? Mahya. Hidup. Hidupku. Hidup. Wa mamati. Dan matiku. matiku. Lillahi Rabbil Alamin. Untuk siapa? Untuk Rabbul Alamin. Rabbul Alamin Allah. Rabbul Alamin. Untuk Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Ya. Allah itu adalah Rabb yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Semesta bukan hanya di bumi ya, tapi seluruh alam semesta jagat raya ini. Ya. Ini perhatian kepada kita umat. Betapa pentingnya kita belajar tentang bahasa Arab. Karena setiap kalimatnya, setiap katanya ada hikmah. Kenapa Allah menggunakan kata ini ya? Mengapa Allah menggunakan kosakata ini padahal ada kata lain? Muradif atau kita sebutnya sinonim dari kosakata bahasa Arab. Nah, inilah pentingnya kita untuk memahami lebih dalam tentang domir muttasil karena pembahasan kita tentang domir muttasil. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Kita masuk ke dalam kitab Ummahat. Aina wasalna. Sampai halaman berapa kita Ummahat? 65. Halaman 65. Tayyib. Bagian 2. Alaysa kadzalik Ummahat? Bala. Belum Ustaz. Bala. Ya. Ini sudah dikerjakan ya Ummahat? Alas? Bagian dari tugas atau belum dikerjakan? Yang mana Ustaz bagian 2? Ustaz. Bagian 2. Ya. Iqra. Ya. Sudah? Khalas? Atau lama? Lama. Lama. Berarti belum ya kita mengerjakan. Kita kerjakan sama-sama Ummahat. Bagian 2. Perhatikan di sini perintahnya Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati. ثم اقرأها مرة أخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال. Bacalah setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut. Kemudian bacalah untuk kedua kalinya setelah perubahan ya panggilan ya pada setiap penjelasan contoh berikut. Kita lihat di sini. Misal, aina qalamuka ya abi. Aina qalamuki ya ummi. Jadi dirubah menjadi muannas, dari muzakkar ke muannas pada pembahasan bagian 2 halaman 65. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. 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 Bagi ummahat yang aktif bisa dinyalakan mic-nya, bisa dijawab bersama-sama. Baik. Rakam wahid kita mulai. A'indaka qalamun ya Muhammadu. Apakah engkau memiliki pena wahai Muhammad? Nah, kita ganti objek yang kita tanyakan yang tadinya Muhammad menjadi ya Aminah. Maka kalimat yang sahih seperti apa ummahat? Wahid itsnan salah. Indaki Ya. qalamu Ya amin. Ya Aminah. Naam. A'indaki qalamun ya Aminah. Apakah engkau memiliki pena wahai Aminah? Sahih. Yang dirubah adalah domir ka menjadi domir Ki. i. Alhamdulillah. Ya ini masih mudah ya. Mudah.
Kita lanjut ke rakam isnan. Aina baituka ya sayyidi. Maka diganti dengan ya sayyidati. Yang sahih bagaimana ummahat? Wahid, isnan, thalatha. Aina Aina baituki baituki ya sayyidati. Ya sayyidati. Aina baituki. Ka-nya menjadi ki. Di mana rumahmu, wahai sayyidati? Ma makna sayyidati? Ah, i- ya Hmm, sayyidi. nyonya. ya, nyonyaku. Ya. Nah, ini sedikit informasi. Sayyidi itu di dalam bahasa Arab dari kata sayyidun. Artinya adalah tuan. Ya. Oh, panggilan kehormatan. Ini kalau di kehidupan sehari-hari biasanya digunakan ketika seorang waitress kepada siapa? Customer ya. Ya. Seorang pelayan kepada customernya. Ya. Datang ke restoran, ya kita dipanggil Sayyidi. Datang ke hotel, kita dipanggil ya Sayyidi. Ya. Bahkan saik, ya, supir, taksi, dan lain sebagainya kita dipanggil ya Sayyidi, Sayyidati. Ya, terjadi perbedaan penyimpangan bahasa di zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu sudah ada, makanya ada kata Sayyidina Muhammad. Pernah dengar Sayyidina Muhammad, Umahat? Ya. Dan Nabi SAW tidak suka dengan panggilan Sayyidina Muhammad. Ya, ada redaksi hadis yang menyatakan hal tersebut. Ya, maka dari itulah sholawat kepada Nabi, ya, di antara sunnahnya tidak ada tempelan Sayyidina Muhammad. Bahkan sholawat Ibrahimiyah, ya, yang biasa kita baca, ya, saat sholat tasyahud, ya, Allahumma sholli ala Muhammad, tanpa ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena Nabi tak suka. Ya. Lalu kalau kita ucapkan boleh tidak? Di luar sholat boleh. Ya. Tapi di dalam sholat tidak boleh. Karena bukan syariat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahimtun insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan umahat. Rakam 3. Ahadha ad-daftaru laka ya Ali? Diganti jadi ya Fatimah. Wahid, isnan, 3. Daftar ya Fatimah Ahadha ad-daftaru laki. laki ya Fatimah. Ya, bukan laka umahan. Laka untuk laki-laki. Laki. Laki ya Fatimah. Ya. Jadi jangan sampai lupa. Li ditambahkan anta jadi laka. Li ditambahkan anti jadi Laki. laki. Ya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Rakam 4. Min aina anta ya akhi? Diganti menjadi ya ukhti. Silakan. Wahid, isnan, 3. Aina anti ya ukhti. Masya Allah. Min aina anti ya ukhti? Dari mana kamu, wahai saudariku? Ya, sahih. Rakam 5. Kita percepat umahan. Aina abuka ya Khalidu? Menjadi ya Khadijah. Wahid, isnan, 3. Aina abuki. Aina abuki ya Khadijah. Ya Khadijah atau ya Khadijah? Ya Khadijah. Khadijah. Ya, betul. Jangan sampai sama ya. Khalid, Khadijah. Bukan ya. Khalidnya pendek. Khadijah. Ya Khadijah. Mumtaz. Ya, Masya Allah. Tadinya abuka menjadi abuki. Ya. Tayyib. Rakam 6.
a'anta maridun ya khali diganti menjadi ya khalati. Maka wahid itsnan salasa. Anti Anti maridotun ya maridu kholati. maridu Hmm. ya ya kho Ya Khali. apa Ya sih kholati. Ya, perhatikan Ummahat. Ya. Anti. Kan perempuan ya? iya Apakah engkau apa? Balik apa? Sakit. Sakit. Yang sakit lagi perempuan. Maridotun. Khalid. Ah. Ya. Anti maridotun. Ya khalati yang sahih Ummahat. Ya. Kok bisa demikian? Dalam memahami yang dirubah yang mana, muzakkar muannas, maka kita lihat ya, objeknya perempuan, maka kata yang berkaitan dengan dirinya harus muannas. Anti sudah betul. Maridun sakit untuk laki-laki, anta maridun. Kalau perempuan jadi anti apa? maridotun Maridotun. Ya khalati wahai bibiku. Ya, khali pamanku dari pihak ibu. Ya. Sampai di sini fahim tunna ummahat. baik insyaallah Fahimna insyaallah. Ya. Jadi kita harus memperhatikan. Kayak misalkan nomor 3 nih. Nomor 3 kita lihat ke belakang lagi ummahat. Ahadza daftaru laka ya Ali. Oh, diganti nih. Ahadhihi daftaratu laki ya Fatimah. Tidak, karena buku tulis itu bukan ya satu kata dengan Fatimah. Ya, berbeda. Makanya jadi tidak tetap ya dirubah. Ustaz ya Tetap. Karena nggak ada kaitannya dengan yang namanya Fatimah. Ya. Yang disifati Fatimah disifati buku, tidak. Buku tulis ya tersendiri. Kalau sakit, yang sakit siapa? Si Kholati. Ya, bibiku yang disifati sakit, maka kata sakit juga menjadi muannas. Seperti itu. Sekali lagi ummahat fahimtunna. nah insyaallah Fahimna insyaallah. Ya. Baik, kita lanjutkan ummahat. Kita coba nih. Ya, rakam sab'ah. Ya, rakam sab'ah. Aina bintuka ya ammi. Diganti menjadi ammati. Seperti apa ummahat? Wahid itsnan salas. Aina bintaki iya Hmm. Pintu. Bintaki atau bintuki? Bintuki. Aina bintuki pintu ya iya ammati. Masya Allah, sahih. Lihat di sini ummahat. Aina bintuka. Di mana anak perempuanmu, wahai pamanku? Nah, antara paman dengan anak perempuan berbeda orang. Ya, berbeda orang. Berarti bintun tidak akan berubah. Ya, beda seperti kata sakit tadi nomor 6. Makanya ketika berubah menjadi ya ammati, bibiku, aina bintuki, di mana anak perempuanmu, wahai bibiku. Ya, seperti itu. Ini bibi dari mana nih? Pihak bapak apa pihak ibu, Umar? pihak ayah bapak Pihak ayah. Iya, sahih. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kita lanjut Ummahat. Rakam samaniyah. Jika ada yang tidak paham langsung saja ya Ummahat tanyakan. Alaka akhun ya Hamidu menjadi ya Su'adu. Maka jawabannya apa Ummahat? Wahid itsnan salas. Alaki alaki
Alaki Mm-mm. Alaki, alaki apa? Oh berhenti sampai situ. Alaki ahun Tahu ya Bu. su'adu. Ya suat. Iya. Suat. Nih perhatikan nomor 8 nih kata kuncinya nih. Harus paham Umar. Yang betul alaki ahun juga tetap. Ya su'adu. Kok ahun? Kenapa nggak uktun? Nah, sekarang kita bahas. Yang berubah adalah domir muttasil. Ya, karena sebab panggilannya ini, objeknya ini laki apa perempuan. Nah, kalau dia laki-laki, hamidu, maka alaka ahun. Kalau dia su'adu, alaki ahun juga. Karena ahun nggak ada kaitannya dengan si siapa? Su'ad maupun hamid. Ya, kan artinya sama. Apakah engkau memiliki saudara laki-laki wahai Hamid? Apakah engkau memiliki saudara laki-laki wahai Su'ad? Ya, jadi ahun itu tidak berubah. Ya, yang berubah hanya domir ka menjadi ki saja. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Kalau ditanya boleh nggak alaki ukhtun? Boleh, tapi nanti maknanya berbeda dengan ya pertanyaan Hamid. Ya, yang satu saudara menanyakan saudara laki-laki, yang satu menanyakan saudara saudari, Puan. yaitu saudara perempuan. Ya, baik kita lanjutkan Ummahat. Fahim tunna insyaallah. Fahimna Insyaallah. Rakam tis'ah. Mada indaka ya akhi? Menjadi apa Ummahat? Indaki. Mada indaki ya ukhti. Iya. Tadi Ana mendengar ya, ada kata indaki, ada ikhfa hakiki. In. Ya, tidak ada Ummahat ya. Sekali lagi, kalau membaca bahasa Arab itu tidak ada hukum tajwid. Ya, tidak ada hukum tajwid. Jadi, madza indaki? Indak. Ya, ukhti, nggak boleh. Indaki. Indak. Nah, kalau seandainya ada hukum tajwid harusnya a'anta. Ya. Nah, nun sukun bertemu ta apa? Bintuka. Ya. Nggak ada Ummahat. Ya. Makanya kalau kita lihat orang yang benar-benar pandai bahasa Arab, ketika khutbatul hajah, tahu ya khutbatul hajah? Ya, kalau mendengar khotib ya ceramah innal hamdalillah nahmaduhu itu kan hadis Nabi bukan ayat Quran. Ya. Ketika baca hadis Nabi nggak ada hukum tajwid berlaku. Ya. Tidak ada man yahdihillah. Biasanya ada ustadz bilang man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu. Kan gitu ya. Ya. Nah, kalau itu tidak perlu dihukum tajwidkan. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadi. Min syururi anfusina. Dalam khutbatul hajah. Jadi hukum-hukum tajwid itu hanya berlaku di dalam apa? Al-Quran ya. Al-Quran saja. Ya, dalam Al-Quran saja. Oh, berarti nggak boleh dong menggunakan hukum tajwid. Bukan nggak boleh. Ya, tapi kurang tepat untuk diaplikasikan. Kalau untuk belajar hukum tajwid nggak apa-apa, silakan saja. Tapi kalau kita bercakap-cakap sama orang Arab akan tertawa lah ini orang pakai hukum tajwid gitu ya. Nanya, kaifa haluka anta? Nah, alhamdulillah ana bi khairin. Wah. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya, pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya nomor 10. Terakhir Ummahat. Assalamu alayka ya abi. Jawaban yang sahih apa Ummahat? Assalamualaikum ya ummi. Masya Allah.
Tabarakallah. Assalamu alayki ya ummi. Domir ka dirubah menjadi domir ki. Ini pada ucapan salam kepada orang yang jumlahnya hanya satu. Ya. Umpama ummahat ya bertemu dengan ummahat. Ya. Perempuan dengan perempuan jumlahnya satu. Boleh gak assalamu alayki? Boleh. Assalamu alayki. Ya warahmatullah wabarakatuh. Lalu kita jawab wa alaikissalam warahmatullah wabarakatuh. Kaidahnya memang begitu. Tapi kok kenyataannya berbeda ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum juga. Kenapa? Karena sudah menjadi adah. Al-adah muhakkamah dalam kaidah usul fiqh dikatakan bahwa kebiasaan menjadi sebuah hukum. Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Apakah kebiasaan itu salah? Tidak salah. Ya, karena kalimat assalamualaikum itu kembali kepada antum universal. Umum aja. Ummahat bertemu dengan ummahat, assalamualaikum. Ya. Boleh nggak ya? Boleh-boleh saja. Tapi dalam kaidah bahasa Arab kurang tepat. Tapi artinya sama nggak Ustadz tuh? Ya, artinya maksudnya artinya sama gimana maksudnya? Maksudnya sama itunya. Maksudnya itu mengucapkan salam itu sama assalamualaikum dan assalamualaiki atau assalamualaika. Tadi kan Iya, assalamualaikum artinya buat semua. Assalamualaikum itu buat semua Assalamualaikum orang, boleh. buat Ya. laki-laki. Oh iya. Betul. Artinya sama, ummahat. Iya. Ya, yang berbeda hanya domirnya itu ditujukan untuk siapa, Orang. laki-laki apa perempuan, orangnya, jumlahnya banyak atau hanya satu. Nah, tapi kalau mau spesifik ya, biasanya orang ahli bahasa nih, kita bicara ahli bahasa. Ya, sama kayak bahasa Indonesia kan ada yang ahli bahasa ya, bahasa Indonesia. Kalau orang yang ahli bahasa, dia mengikuti kaidah. Assalamualaikum ya anti. Ya akhi, ya ukhti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ketemu sesama wanita satu orang. Kalau banyak orang, assalamualaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya ummahat tidak ada yang nyempil laki-laki. Ya, tidak ada yang nyempil laki-laki. Ya, semua perempuan. Kayak di pesantren misalkan, pesantren ahwat semua. Yang kita ajak bicara ahwat dan kitanya juga ahwat. Assalamualaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada laki-laki satu aja nyempil, ya, maka kita menggunakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita mengetuk pintu, apa yang harus kita gunakan domirnya? Kita nggak tahu orang yang di dalam itu laki atau perempuan. Maka menggunakan assalamualaikum. Pakainya kum. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang dengan siapa kita ajak bicara, laki-laki atau perempuan, banyak atau sedikit seperti itu. Iya, fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, hal min soal ada yang ditanyakan ummahat. Sebelum kita masuk ke bagian 3 di halaman 66. Silakan. Maafi soal? Maafi soal, alhamdulillah. Makanya kita penting untuk belajar domir mutasil. Ya, karena biasanya kita mengucapkan kata-kata yang ada domir mutasilnya ummahat seperti salam tadi. Lalu kita bilang jazakallah khairan, ada jazakillah khairan. Jazakumullah. Jazakumullah khairan, ya kan? Jazakumullahu khairan, ya. Nah, ini penggunaan domir ini kita harus tahu. Bahaya kalau kita nggak tahu. Ya. Misalkan ada yang meninggal, kemarin ada tuh ya di grup ada yang meninggal laki-laki. Didoain apa? Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha sampai akhir. Domirnya dia perempuan. Ya kan? Mungkin maksudnya adalah untuk laki-laki tapi nggak tahu ilmunya.
atau lupa atau yang lain sebagainya. Nah, kita mengingatkan. Ya, kita mengingatkan. Terus sering tuh kalau ada yang bertanya, lalu ana jawab, lalu yang bertanya membalas jazakillah khairan. Ya, karena ana laki-laki bukan perempuan. Ya, bukan jazakillah tapi jazakallah atau jazakumullah. Ya, khairan. Ya. Nah, atau hanya jazakallah saja, tidak ada khairannya, kurang tepat juga. Ya. Atau ada tambahan jazakallah khairan katsiran. Nah, kurang tepat juga. Karena kata katsiran itu tidak ada di dalam kalimat jazakallah khairan dalam kaidah bahasa Arab. Ya. Yang namanya semoga Allah memberikan balasan itu nggak ada balasan yang banyak, ya, yang banyak, ya. Balasan itu yang menurut Allah. Kalau ada balasan yang banyak berarti ada juga yang balasan yang sedikit. Jazakallah khairan katsiran yang banyak. Kalau yang sedikit apa jadinya? Jazakallah khairan qalilan, ya, yang sedikit. Sedangkan balasan itu pasti banyak. Nggak perlu didikte lagi oleh kita. Semoga Allah memberikan kepadamu balasan, ya, kebaikan. Kebaikan yang mana? Yang banyak pokoknya. Ya. Seakan-akan mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga harus dipahami. Tidak ada kata kasiran. Seperti itu. Syukran kasiran juga nggak ada. Syukran kasiran nggak ada. Ya, afwan jiddan nggak ada juga. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Bismillah wa bismillah itu sering tuh saya sampaikan, ya. Kenapa? Karena masih diulang-ulang. Ya. Di kajian-kajian, grup kajian, ya, mulia di atas manhaj salaf, ya kan ada juga tuh kajian-kajian yang lain, grup-grup yang lain, ya. Bismillah wa bismillah nggak ada dalam bahasa. Pahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita masuk ke bagian 3 halaman 66 Ummahat. Baik. Pada bagian 3, An-nis al-fa'ila fi kullin minal jumalil atiyah. Perintahnya adalah muannaskan, jadikan domirnya perempuan, ya, subjeknya, pelakunya, pada setiap kalimat-kalimat berikut. Contoh, kharaja Muhammadun minal bait. Nah, ini sudah masuk ke dalam perkara kata kerja Ummahat. Ya. Kharaja, ya. Artinya apa kharaja Ummahat? Laki-laki telah pergi. Iya. Dia laki-laki telah pergi. Telah pergi. Kalau kharaja Muhammadun minal baiti artinya apa? Laki-laki telah Muhammad pergi dari Muhammad telah pergi. Kok pergi? Keluar. keluar dari Telah keluar dari kharaja Muhammadun minal baiti. Ya. Perhatikan pada kata Muhammad dan kharaja. Nah, kharaja itu adalah sebuah kata kerja. Ya, sebuah kata kerja yang memiliki subjek. Nah, subjek atau pelakunya yang keluar adalah yang kedua nih, kata kedua. Namanya siapa? Muhammad. Ya. Nah, subjek ini bocorannya, subjek ini di dalam bahasa Arab namanya fa'il. Namanya apa, Mahat? Fa'il. Fa'il. Fa'il ini, bentuk fa'il ini hanya ada pada susunan yang diawali kata kerja. Ya, kalau ada kata kerja pasti ada fa'ilnya. Kata kerjanya kharaja. Fa'ilnya siapa? Si Muhammad. Yang telah keluar adalah Muhammad.
Nah, diganti nih, fa'ilnya diganti, subjeknya diganti, jadi nama perempuan. Ya, ganti namanya Aminah. Minal baiti, sama. Nah, maka kata kerjanya juga berubah. Perubahan kata kerja berbeda dengan perubahan kosakata lainnya, isim. Ya, yang tadinya horoja menjadi apa, Ummahat? Kharajat. Horojat. Nah, ya, ada tambahan tak taknis namanya. Catat ya, Ummahat. Tak taknis. Ya, tak taknis ini untuk perempuan. Ya, menunjukkan bahwa dia muannas. Yang mana kharajatnya? Ya. Jadi kharajat Aminatu minal baiti. Aminah telah keluar dari rumah. Oh, ternyata bukan hanya subjeknya saja yang menjadi muannas, kata kerjanya juga berubah. Nah, ini detailnya bahasa Arab, Ummahat. Tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, Aminah keluar dari rumah dengan Muhammad keluar dari rumah, keluarnya sama. Mau laki-laki mau perempuan pakainya keluar atau setelah keluar. Tapi dalam bahasa Arab beda. Keluar untuk laki-laki khoroja. Keluar untuk perempuan namanya apa? Kharajat. Khorojat. Masya Berarti Allah. kharajat itu fi'il, Ustaz. Fi'il, betul. Fi'il, domir, mu'annas. Ya. Ada ciri-ciri tak taknis di akhir. Ya. Pahim tunna insyaallah. Ustaz, apaan? Tadi fi'il itu Nah. apa, Ustaz? Fi'il itu kata kerja. Iya. Pergi, memasak, memakan, meminum. Nah, itu semua kata kerja. Ya. Dan kata kerja juga ada perubahan mudzakkar muannas. Ya. Kalau untuk yang mudzakarnya khoroja. Domir huwa. Ya. Kalau khorojat adalah domir hiya. Artinya dia telah keluar. Dia perempuan telah keluar, bahasa Arabnya khorojat. Dia laki-laki telah keluar, bahasa Arabnya khorojah. Ya, kebetulan dianya si Muhammad, berarti Muhammad telah keluar. Aminah telah keluar, bahasa Arabnya ini. Sama-sama keluar, telah keluar, tapi karena mudzakkar muannas berbeda kata kerjanya. Bentuk kata kerjanya berbeda. Ya. Itu baru dua umat perubahannya. Ya. Khoroja jadi khoroja. Zahaba jadi zahabat. Ya. Jalasa jadi jalasat. Perubahannya baru dua tuh. Ya. Total ada 14 perubahan. Waduh. Pusing. Ya. Tambah puyeng deh. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Kan belum dipelajari, baru dua. Secara Ustaz, bertahap itu. Ya, silakan. bukan darujatun ya, Ustaz. Kenapa? Bukan darujatun gitu ya, darujat jadinya. Darrojatun. Darroja sepeda. Jadi bukan apa, horoja, jadi horojat, bukan horojatun. Bisa kan ada tuh marbut tuh, jadi Oh iya. Horojatun gitu ya. Nah, itu ya. hanya berlaku kepada isim nih. Oh, Ummahat. Nah, kita harus bedakan. Nih, Domir kata mustatir. kerja dengan kata benda. Nah, kalau kata benda, baitun. Nah, ya baitun nih kata benda nih. Ya, mudarrisun. Profesi. Sama, sepaket, mudarrisun. Nah, tapi kalau kata kerja, dia punya kaidah sendiri. oh iya. Ya.
Punya kaidah sendiri. Oh Ya, iya. kita bedakan ya antara kata kerja dengan kata benda. Dalam bahasa Indonesia kan namanya kata kerja dan kata benda. Ya, Iya. dalam bahasa Arab namanya isim dan fiil. Memang kita belum belajar fiil, memang. Ini kan hanya bocorannya saja. Bocor halus terus nih. Ya, biar semakin penasaran, Umar. Harapannya sih biar semakin penasaran dan semakin semangat ya. Bukan semakin puyeng atau pusing. Jangan seperti itu. Ya. Bisa dipahami Ummahat? Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Kita coba nih ikuti dulu Ummahat. Khoroja jadi khorojat. Kita mulai dari nomor 1 Ummahat. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Ya. Guru laki-laki telah pergi ke kelas. Nah, sekarang dirubah. Kita rubah ya. Zahaba untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan jadi apa, Ummahat? Zahabat. 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 Betul. Kita bahas satu-satu. Tenang aja. Zahabat. Al-mudarrisu namanya guru laki-laki. Kalau guru perempuan tinggal ditambahkan tak marbuto. Jadi apa, Ummahat? Mudaros. Satu. Mudarosat. Mudarrisatu. Ya. Mudarrisatu. Ilal fasli ya sama nggak berubah. Ya, ilal fasli. Mudah sekali Ummahat, insyaallah. Nah, Masya Allah. Ya. Mudarrisah. Ya. Mudarrisun jadi mudarrisah. Betul. Mudarrisatun. Al-mudarrisatu. Berubah tuh Ummahat. Zahaba jadi zahabat. Al-mudarrisatu. Al-mudarrisu jadi al-mudarrisatu. Ilal fasli. Jadi guru perempuan telah telah pergi ke kelas. Ya. Kalau guru laki-laki telah pergi ke kelas, pakainya zahaba al-mudarrisu. Nih yang harus diperhatikan, dua kosakata ini perhatikan. Ini isim namanya nih. Tambahin tak marbuto, gampang. Ada kaidahnya. Kalau fiil, beda hukumnya. Tambahin apa? Tak apa namanya? Tambah. Tak apa namanya? Tasuk. Ta'nis. Ingat-ingat ya, ta'nis. Taknis. Ta'nis itu artinya tak yang menunjukkan dia perempuan. Nah, ya, kalau zahaba nggak ada tak ta'nisnya berarti laki-laki. Kalau zahabat ada tak ta'nisnya berarti dia perempuan. Ya, makanya kan dalam Islam itu Masya Allah ya Ummahat. Laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Kalau laki-laki pakaiannya aja beda ya dengan perempuan. Perempuan semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Dari segi kulitnya aja beda. Ya. Kulit laki-laki dan kulit perempuan berbeda. Makanya bahasa Arab dibedain juga tuh. Kata kerjanya dibedain juga buat laki-laki berbeda, buat perempuan juga berbeda. Ya, sebegitu detailnya bahasa Arab. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Tayyib. Ya. Berikutnya. Zahaba abi ilal mustashfa. Ayahku telah pergi ke rumah sakit. Diganti. Untuk perempuan. Zahaba jadi apa, Ummahat? Zahabat. Zahabat umi ilal mustashfa. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Zahabat. Ya. Ummi. Ya. Abi kan laki-laki. Kalau perempuan ya ummi. Ya. Bukan abati. Beda lagi tuh. Kan tambahin tak marbuto. Tidak semua harus ditambahkan tak marbuto. Ya. Nah. Zahabat ummi
Dari zahaba ummi jadi zahabat ummi. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Baik. Rakam salasah. Jalasat talibu fil fasli. Ya, telah duduk seorang pelajar di dalam kelas. Nah, diganti nih pelajarnya duduknya jadi duduknya muannats. Jadi apa Mahat? Jalasa jadi apa? Jalasat thalibatun fil Mm-mm. fil fasli. fil fasli. Jalasat Thalibatun talibatu ya fil fasli. fil fasli. Iya, ya. Telah duduk seorang pelajar perempuan. Nah, ini ada tak marbutohnya, perempuan yang berubah. Ya. Ini yang berubah. Ya. Nah, ada tambahan bonus ilmu Ummahat. Ini sebenarnya ada di bagian 4. Nah, jalasat. Kan aslinya begini ya, jalasat. Ya. Ada rumus dalam bahasa Arab, mohon dicatat Ummahat tambahannya. Tatkala tak bersukun bertemu dengan alif dan lam, maka hukumnya sukunnya hilang. Ini kita bicara cara baca ya. Lalu diganti menjadi harokat kasroh. Jadi apa cara bacanya? Jalasati. Jalasatir Talibatu talibatu fil Fasli. fasli. Nah, maksudnya gimana Ustadz? Misalkan Ummahat belum paham ya, ada di bagian 4. Tenang, nanti ada pembahasannya. Ya, ini bocorannya duluan nih. Ya. Zahabat al-mudarrisu. Zahabat al-mudarrisatu. Ketemu tak sukun bertemu dengan alif lam. Tak sukunnya jadi hilang tuh harokat sukunnya. Berubah jadi apa? Kasroh. Kasroh. Jadi apa bacanya? Zahabati. Zahabatil mudar. Mudarrisatu ilal fasli. Ya. Nah, ini rumus baca ya. Kita bicara rumus baca. Ya. Ketika tak bersukun bertemu alif lam. Ya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Ibu Reni bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya. Baik. Terakhir Ummahat rakam 4. Kharaja akhi minal baiti. Telah keluar saudaraku laki-laki dari rumah. Diganti menjadi perempuan. Bagaimana Ummahat? Kharaja jadi apa? Kharajat ukhti minal baiti. Kharajat. Ya. Kharajat apa? Ukhti. Ukhti. Ya. Jadi kharajat ukhti, bukan kharajat akhi lagi. Ya. Ukhti. Mumtaz, Masya Allah. Minal baiti. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat. Silakan. Yang mau bertanya, monggo silakan. Karena ini pembahasan yang penting. Dan berkaitan dengan tugas nih Ummahat. Ada tugas ya untuk Ummahat mencari kata kerja yang ada tak taknisnya di dalam Al-Quran. Nah, ya, mencari kata kerja yang ada tak taknisnya di dalam ayat Al-Quran. Ya, gimana caranya? Gampang Ummahat. Cari kosakata yang akhirannya ada tak bersukun atau
tak berkasroh bertemu alif lam. Ya. Umpama nih umat nggak tahu artinya. Aduh, kata kerja saya nggak ngerti nih kata kerja. Saya nggak hafal semua kata kerja dalam bahasa Arab. Ya. Maka cari clue ini nih. Yang pertama clue-nya adalah ya, ummahat mencari kosakata yang akhirannya tak. Ya, maftuha nih tak seperti ini, maftuha bersukun. Harokatnya sukun. Nih, seperti ini. Zahabat. Belakangnya apa saja terserah, yang penting ada sukun. Karena hanya kata kerja yang ada sukun ya ummahat. Ya. Lalu yang kedua, tak yang harokatnya kasrah, ini kayak gini nih, ketemu alif lam. Mau dikasih contoh ummahat? Ya, Ustaz. Idza rujjatil rujja wa bussatil jibalu bassa. Waduh, banyak banget ummahat. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah, Masya Allah. Rasanya tuh apa ya, Masya Allah kalau kita tahu ya artinya itu indah sekali. Ya. Mau kasih contoh lagi atau cukup? Hah? Terpaham. Sahabat siadat tuh ya. Ah, kok dikasih tahu? Nggak boleh ditulis ya ini. Ini sudah dibaca nih. Ya, nggak boleh ditulis tuh. Pokoknya yang disebutkan di sini nggak boleh ditulis. Tabat yada. Betul, Masya Allah. Ya. Nah, lagi contohnya atau cukup? Alas. Kelas, ya, kelas. Ya, masih banyak tuh. Ummahat cari aja, juz 30 ada. Ya, setiap juz ada, bisa dicari. Ya, seperti itu. Ya. Tulis ayatnya, ditulis artinya tuh. Nyambung nggak nih dengan kata kerjanya? Ya, jangan-jangan nggak nyambung. Kayak kelas E, ya. Kasih tugas, ya, nggak nyambung. Ya. Yang berkaitan dengan pembahasan ada tuh di antara di kelas E itu ada dia mencari kata li kalau nggak salah atau apa ya, saya lupa. Jadi ayatnya salah ya, kurang tepat, maka jangan sampai demikian. Pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Hal min soalin, ada yang ditanyakan ummahat? Maaf soal? Maaf soal ummahat? Ya. Tidak ada pertanyaan insyaallah? Insyaallah belum Ustaz. Insyaallah belum. Alhamdulillah, insyaallah fahimna. Alhamdulillah. Atas izin Allah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kata kerja, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Apabila ada khilafan mohon maaf, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.